Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, apa kabar Parepare kini kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi yang kami rangkum untuk Anda kali ini. Salah satunya terkait Wali Kota Parepare yang tampil kultum di hari pertama Ramadan. Dan saya Uswatun Hasanah. Saya Johar Manikam, inilah apa kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, pengurus Karang Taruna se-Kecamatan Bacukiki Barat resmi dilantik. Pelantikan berlangsung di lapangan Kota Binalibo dengan dihadiri Ketua Karang Taruna Kota Parepare. Kepengurusan Karang Taruna Kecamatan Bacukiki Barat menjadi kecamatan yang terakhir dikukuhkan untuk melengkapi struktur kepengurusan organisasi Karang Taruna tingkat Kota Parepare. Pelantikan berlangsung di lapangan upacara Binalibo Kota Parepare pada Senin 12 April 2021. Camat Bacukiki Barat Fitriani SSTP melantik langsung pengurus Karang Taruna Kecamatan, sementara para lurah yang melantik masing-masing pengurus Karang Taruna kelurahannya. Ketua Karang Taruna Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTP MSI bersama Kapolsek Bacukiki serta dan Ramil Bacukiki dan jajaran pengurus Karang Taruna Kota Parepare hadir menyaksikan pelantikan kepengurusan Karang Taruna Kecamatan Bacukiki Barat. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, untuk menunjang operasi penyelamatan korban di air, Polairut Polda Sulawesi Selatan memiliki alat baru dari Mabes Polri berupa peralatan khusus remote control USAF atau pelampung remote control. Direktorat Polairut Polda Sulawesi Selatan mempunyai peralatan baru untuk menunjang operasi penyelamatan atau SAR. Alat dukungan dari Mabes Polri itu masuk kategori peralatan khusus remote control lifebuoy atau yang biasa disebut USAF atau pelampung remote control. Bentuknya menyerupai huruf U lengkap dengan 4 buah pegangan di sisi kiri dan kanan. Alat ini berwarna orange dengan ukuran panjang 1 meter. Lifebuoy digerakkan oleh motor khusus yang kekuatannya mampu melaju 3 meter per second, diklaim mampu bergerak cepat untuk menolong korban tenggelam. Komandan Kapal Polisi Bribka Muhammad Aris Barakasi menjelaskan, alat ini nantinya tinggal dilempar ke air, lalu selanjutnya akan bergerak menolong korban. Ia pun mengatakan, alat tersebut dikendalikan menggunakan remote khusus yang digenggam di tangan. Saat tombol remote ditekan, maka lifebuoy pun langsung melesat dan menjangkau korban yang jaraknya hingga 300 meter sekalipun. Fungsinya ini dalam lifebuoy remote ini dalam situasi embarkasi. Emergensi setelah ketika ada orang yang minta tolong seketika itu, alat ini bisa difungsikan untuk menolong korban yang mau tenggelam di tengah laut. Ini penggunaannya bagaimana nanti? Penggunaannya ini dilempar baru dikendalikan oleh remote kontrolnya. Alat ini ditenagai baterai yang dapat diisi ulang. Dalam sekali isi ulang, alat itu bisa digunakan selama berjam-jam dan pengoperasiannya juga cukup mudah. Alat ini sendiri merupakan dukungan dari Mabes Polri untuk Direktorat Polairut Polda Sulawesi Selatan, salah satunya untuk menunjang tim SAR dari Polair yang berada di wilayah Parepare Pinrang. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Meski dengan situasi pandemi, sholat tarawih pertama di Masjid Agung Kota Parepare berlangsung dengan hikmat dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Berikut liputan selengkapnya. Suasana hikmat menyelimuti pelaksanaan sholat tarawih pertama di Masjid Agung Kota Parepare yang dilaksanakan pada 1 Ramadan 1442 Hijriah atau pada Senin malam 12 April 2021. Selama pandemi, masjid yang bisa menampung sampai ribuan jamaah ini menggelar sholat tarawih dengan durasi waktu yang lebih singkat. Selain itu juga jumlah jamaah di dalam ruangan dibatasi kapasitasnya menjadi 50%. Jemaah yang hendak melaksanakan sholat tarawih pun sebagian besar sudah memakai masker. Rata-rata para jamaah menggunakan alat sholat milik pribadi yang sudah dibawa dari rumah masing-masing. Sebelumnya, jamaah yang hendak memasuki area masjid diwajibkan mematuhi protokol kesehatan. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, seekor biawak berukuran sekitar 1 meter lebih masuk ke rumah warga. Kehadiran biawak ini sangat meresahkan karena kerap kali memakan hewan peliharaan warga.
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare tidak hanya bertugas memadamkan api, ternyata mereka juga membantu permasalahan lain seperti menindaklanjuti keresahan warga atas adanya gangguan binatang atau hama yang dianggap mengancam keselamatan dan keresahan warga. Seperti yang dilakukan kali ini, usai menerima laporan dari warga, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melakukan evakuasi terhadap 1 ekor biawak yang berukuran besar sekitar 1 meter lebih di salah satu rumah warga. Kehadiran biawak berukuran besar ini dinilai cukup meresahkan, sehingga warga meminta untuk mengevakuasi biawak tersebut. Selain itu, biawak yang dievakuasi oleh petugas juga sempat memakan hewan ternak warga seperti ayam. Setelah beberapa menit kemudian, akhirnya biawak dapat dievakuasi di sebuah got dekat rumah warga dan diamankan di kantor pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Parepare. Damkar, kami tindak lanjuti dan tim evakuasi hewan. Dari kami ke sana di lokasi tersebut bekerjasama dengan warga dan ketua RT RW. Kami sempat temukan di rumah warga dan lari ke selokan. Kabarnya warga, ini ya, sempat memangsa ya? Ya, jadi biawak ini sempat memangsa ayam 1 ekor dan lari ke rumah warga. Tapi karena tim evakuasi tiba di tempat, dia lari ke got lagi untuk bersembunyi. Ini kira-kira panjangnya berapa, Pak? Itu kira 1,70 meter. 1,70 meter ya? Yang paling besar ini kita tangkap ini. Iya. Kalau kendala dari damkar sendiri Pak setelah evakuasi ini gimana? Jadi kendala utamanya kami ini di tim damkar ini adalah evakuasi. Kalau sudah tangkap hewan kayak ular dan biawak, kita taruh di mana? Karena tempatnya di damkar tidak ada tuh penyimpanan hewan. Iya. Nah, ini kita perlukan instansi terkait bagaimana baiknya kita serahkan ke sana selanjutnya atau bagaimana. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Dakwah Wal Irsyad Kota Parepare menggelar wisuda sarjana di Aula Pondok Pesantren Dede Lil Banat Parepare. Kegiatan ini dilaksanakan secara online maupun offline. Sebanyak 60 mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Dakwah Wal Irsyad atau STAI DDI Kota Parepare mengikuti wisuda sarjana di Aula Pondok Pesantren Lil Banat Ujung Lare baru-baru ini. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring maupun luring ini dihadiri oleh Wakil Kopertais Wilayah 8, Kiai Haji Hamzah Harun Ar-Rasyid, Ketua MUI Parepare Kiai Haji Halim K, Kepala KUA Bacu Kiki Barat Amir Said, Ketua Yayasan STAI DDI Haji Zainal Abidin, serta dihadiri secara online oleh Ketua Umum Pengurus Besar DDI atau PBDDI Kiai Haji Andi Syamsul Bahri Lagaligo. Ketua Panitia Wisuda Sarjana yang juga selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam STAI DDI Parepare, Abdullah mengharapkan para wisudawan mampu mengaplikasikan ilmu agar bermanfaat bagi umat, bangsa dan negara. Mudah-mudahan para wisudawan senantiasa mampu mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan dari STAI DDI menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa ilmu bermanfaat, bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara, menjadi contoh teladan di tengah-tengah masyarakat. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu tujuan dari pembangunan nasional, pemerintah daerah menggelar musyawarah rencana pembangunan perubahan RPJMD. Terjadinya perubahan kebijakan nasional dengan terbitnya Rencana Pembangunan Jangka Nasional tahun 2020-2024 dan adanya perubahan regulasi yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah, pemerintah Kota Parepare menggelar musyawarah rencana pembangunan RPJMD Perubahan 2018-2023. Kegiatan tersebut dibuka Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH. Kepala Bapeda Kota Parepare Samsudin Taha dalam laporannya mengatakan perubahan RPJMD Kota Parepare tahun 2018-2023 didasarkan pada ketentuan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD menunjukkan perlunya penyesuaian target kinerja termasuk dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi pencapaian target RPJMD. Sementara itu, Wali Kota Parepare dalam pemaparannya mengatakan
Perubahan RPJMD ini sangat penting dilakukan dan bernilai strategis dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini dalam rangka perubahan RPJMD. Sekali lagi RPJMD itu adalah saripati dari janji-janji politik Bapak Wali Kota dan Wali. Nah, ini sektor yang paling harus fungsi koordinasinya, kolaborasinya Pak Camat ya. Saya minta dengan sangat tidak boleh berhenti. Anda sudah berhasil lah sebagai bahagian daripada hasil-hasil capaian kita penanganan COVID. Kita tetap harus waspada. Saya sudah mencanangkan Pak Sekda, Pak Kabak Keuangan, tolong dicermati. Ini terkait juga dengan refocusing. Kita sudah masuk zona hijau, tapi saya sudah canangkan tiada hari tanpa pembagian masker. Itu adalah suatu pendekatan filosofi dan sosiologis. Dr. HM Taufan Pawe SHMH berharap Musrenbang ini dapat menghasilkan kesepakatan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan penyempurnaan terhadap rancangan perubahan RPJMD tersebut sehingga pada nantinya dapat memperoleh masukan dan komitmen dari para pemangku kepentingan pembangunan di Kota Parepare. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, sebagai upaya mempermudah akses keuangan bagi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM, pemerintah daerah menggelar high-level meeting, tim pengendalian inflasi daerah dan rapat koordinasi tim percepatan akses keuangan daerah. Meeting atau HLM Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Parepare tahun 2021. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan rapat koordinasi tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD dalam rangka mendorong literasi keuangan dan inklusi keuangan di daerah sebagai implementasi untuk menjembatani akses permodalan bagi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM di Kota Parepare. Tampak hadir Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Since Eralamba, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2 Kanwil Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Sulawesi Selatan, Porvika, Deputi Direktur KPW BI Sulawesi Selatan, Roni Wijiartope, Wakil Ketua DPRD Kota Parepare Rahmat Samsu Alam, perbankan, para pelaku UMKM, dan SKPD sekota Parepare. Dalam pembukaan kegiatan tersebut, Taufan Pawe menjabarkan terkait pertumbuhan ekonomi dari tahun 2010-2020 yang mana dari data tersebut terlihat bahwa selama 5 tahun terakhir, Parepare mengalami inflasi sekitar 6%. Kemudian meski karena kondisi pandemi COVID-19, Parepare berupaya melakukan beberapa kebijakan perekonomian untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga inflasi Parepare tahun 2020 terkendali dan lebih rendah sebesar 1,61 dibandingkan dengan capaian inflasi nasional sebesar 1,68% dan capaian inflasi Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 2,04%. Selain membahas perkembangan ekonomi, kondisi inflasi, stok pangan, BBM dan pengoptimalan pasar induk beras di Parepare, Taufan Pawe juga membahas terkait rakor TPAKD terkait dengan optimalisasi askas UMKM dalam fasilitas pembiayaan UMKM dan program asuransi nelayan. Selain itu juga terkait siswa yang belum mempunyai tabungan pada program Bank Goes to School. Dengan demikian, maka inflasi yang saya kabarkan tadi selalu rendah dan terkendali, yaitu di tahun 2020 ini Kota Parepare lebih rendah, yaitu sebesar dibanding Sulawesi Selatan 1,61%. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap perbarui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami, TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Dan saya Johar Manikam. Saya Uswatun Hasanah mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menunaikan ibadah puasa.